Balik lagi ke Hanindya. Gimana sih perasaannya wajahmu sudah terpampang di billboard Times Square? Aduh, itu rasanya kayak, ih kok bisa ya gitu, kayak kok bisa-bisanya foto gue ada di sana gitu, kayak aku suka masih ngerasa Heeh. belum sebesar itulah gitu. Makanya pas kemarin ada dapet kesempatan untuk si foto itu nyangkut di Times Square tuh kayak, ya ini adalah salah satu kesempatan baik, salah satu momen yang mungkin sekali seumur hidup gitu ya, kayak bisa ada di sana gitu, jadi brand ambassador-nya Equal, salah satu DSP kan waktu itu. Seneng banget, tapi tetap di hati kecil tuh ngerasa kayak, ya ampun gue belum sebesar itu loh gitu loh. Kadang-kadang masih suka ngerasa kayak gitu. Kenapa selalu insecure dengan itu? Karena kan padahal subscribers kalian banyak banget loh. Views-nya sampai puluhan juta aku lihat-lihat. Yang paling banyak tuh ini ya, yang sama Dewa itu kalau nggak salah apa sih? Iya, dulu Pupus tahun 2018. Iya. Berapa views tuh? 50-an juta. Iya, kalau nggak salah sampai segituan sih waktu itu. Waktu itu kan tapi. Itu dia seger sekali pasti AdSense-nya. Kenapa Gitu. selalu kayak gitu? Padahal kan kamu kan masih muda, terus cantik juga, suaranya juga keren, banyak juga yang suka sama kamu. Kenapa Amin. selalu merasakan kayak insecure gitu? Mungkin karena aku tuh dulu di tahun-tahun 2017, 2018 itu tuh awal mula orang-orang kenal sama aku lewat YouTube. Itu sempat ada sesuatu yang bikin aku kayak down banget waktu itu juga. Kenapa? Karena apa? Karena waktu itu tuh orang-orang ngelihat aku sebagai musisi cover kan. Musisi cover pada saat itu, karena ada satu masalah yang sebenarnya aku bukan aku yang bikin gitu. Tapi karena orang-orang taunya itu aku, karena views waktu itu lagi banyak gitu. Jadi orang-orang tuh ngiranya aku, jadi aku sempet ngerasa jadi kayak public enemy gitu lah. Dan pada akhirnya sekarang ketika udah sampai sekarang pun di tahun 2023, itu tuh bayang-bayang itu masih ada. Sampai akhirnya sekarang banyak lagi yang baru. Maksudnya sekarang kan musisi-musisi muda yang baru juga kayak keren-keren juga gitu. Dan karya-karyanya juga nggak main-main gitu. Makanya sekarang aku sering kayak ngerasa, enggak, aku belum sebesar itu kok gitu. Berarti ketikan-ketikan netizen masih kalian baca ya sebenarnya? Dulu masih, tapi kalau sekarang kayak Ya mungkin udahlah. iya udahlah gitu. Kalau kamu juga sama lebih legowo ya Iya. sekarang. Kena ini nggak sih, sempat kena kayak mental health gitu nggak sih, kayak tiba-tiba aduh aku nggak mau upload lagi, aku takut gitu. Kayak kena mental gue. Iya, kena mental. Aku pernah itu yang waktu itu kayak udah males banget gitu loh, kayak main sosial media males, ngapa-ngapain kayak pokoknya kena mental deh dulu. Akhirnya kenapa yang nge-trigger kamu kayak oke, kita mulai lagi gitu? Kenapa? Karena mungkin seiring berjalannya waktu makin besar, pola pikir udah makin berubah gitu. Aku sadar apa yang aku mulai ya harus aku selesain juga, harus aku jalanin juga gitu. Walaupun rasanya mungkin nggak nyaman gitu, tapi kan itu proses gitu. Oke. Kalau kamu gimana sih dia? Pernah nggak ngerasain kayak aduh sedih banget nih, kayak netizen tuh jahat-jahat banget, walaupun nggak banyak juga netizen yang pasti ngomongnya positif-positif juga ya kan? Ada nggak perasaan down apa? Pasti sih sedih, karena kalau aku mungkin dari fisik juga dulu tuh mereka lebih ke fisik sih. Serius? Kenapa? Padahal cantik banget. Karena mungkin kalau nyanyi kan kita nggak bisa kontrol ya mukanya kayak gimana. Oke. Jadi Jadi pas nyanyi. pas nyanyi kan. Cuman pada saat itu memang kita masih muda ya kan. Jadi kayak gampang kena mental kan Gampang kena mental. Aku sih menyikapinya aku tetap upload sih biar mereka makin kesal. biar ini ya, suatu pembuktian ke netizen gitu kayak. Walaupun komennya makin banyak ya kan, karena makin banyak ngupload. Tapi setelah itu ya udah, aku jadi belajar, maksudnya ya kita nggak harus selalu nyenangin orang. Kalau ada kritik dari mereka, ya aku jadikan itu masukan kan. Kadang kalau di kamar, kadang-kadang aku mikirin omongan haters itu, maksudnya oh iya mungkin ada benarnya juga ya. Tapi mungkin penyampaiannya harusnya lebih enak lagi. Ini kan lagu Cynthia ini kan Sayang Aku tuh viral. Itu tuh sebenarnya lagunya tentang self love nggak sih? Sedangkan judulnya Sayang Aku gitu. Terus gimana perasaan kamu ketika viral
terus banyak orang yang mendengarkan. Iya. Aku sayang aku memang tentang self love. Jadi jujur aku agak sedih nih pertama-tama di single ini karena pada saat itu nggak tahu kenapa kan biasanya single pertama dan kedua antusiasnya nih banyak. Nah yang ketiga ini jujur awal-awal enggak. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka mulai bosan sama single aku atau gimana. Tapi intinya aku sedih lah karena nggak sesuai sama ekspektasiku saat itu. Terus nggak lama kemudian aku promo-promo tapi kayaknya nggak naik gitu loh viewsnya. Terus habis itu mulailah aku nge-cover lagi kayaknya selama hampir 1 tahun. Dan tiba-tiba aku rajin cover di TikTok, tiba-tiba si Aku Sayang Aku ini naik dengan sound yang gitu. puberti itu kan. Iya. Yang dulu sebelum pacaran dan Sama setelah setelah. jadi mantan. Nah, Nyanyiin dong dikit, aku pengen denger sayang aku gimana. oke, boleh. Boleh? Terima kasih masa lalu, kamu ajarku bahagia, juga mengajarkan luka yang tak terlupakan. Kamu membuatku berbeda, bahagia bukan karenamu, tapi karena aku sayang aku. Merinding Aku Sayang Aku loh. Karena zaman itu kan jarang banget orang yang rilis lagu tentang sayang diri kan. Betul. Ini buat teman-teman yang di rumah, jangan kemana-mana karena mereka berdua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Tak ingin aku mengulangi